Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Selamat datang kembali di YouTube channelku. Kali ini aku akan membahas mengenai perkembangbiakan secara vegetatif. Metode mencangkok, merunduk, menyetek, dan menyambung. Nah, bagaimana ya cara melakukannya? Simak videoku sampai habis ya. Terima kasih. Mencangkok merupakan cara memperbanyak tumbuhan yang dilakukan dengan mengupas atau menyayat bagian batangnya. Tumbuhan yang biasa banyak dicangkok yaitu tumbuhan nikotil atau biji berkeping dua. Nah, adapun alat dan bahannya yang dipakai untuk mencangkok yang pertama pisau, plastik, tali, sabut kelapa, dan tanah gembur. Menyambung atau mengenten merupakan menggabungkan batang bawah dan batang atas antara dua tanaman yang sejenis. Tujuan menyambung itu untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tumbuhan sehingga diperoleh satu flora yang memiliki sifat-sifat unggul. Menjambung juga merupakan perkembangbiakan tanaman secara vegetatif dengan pemberian manusia. Yang terakhir ada menempel. Menempel atau okulasi merupakan cara yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari suatu tumbuhan. Selain itu, menempel juga bertujuan untuk menggabungkan sifat baik dari dua tumbuhan yang ditempel, sehingga nantinya didapatkan varietas atau jenis tumbuhan yang lebih baik. Teknik menempel juga merupakan salah satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang artinya dilakukan dengan bantuan manusia. Nah, untuk tahu caranya, yuk simak video kita sampai akhir ya, teman-teman. Terima kasih. Kali ini kita akan melakukan praktikum mencangkok dan pohon yang akan kita cangkok adalah pohon belimbing. Dalam melakukan pencangkokan tentu saja kita memerlukan bahan dan juga alat yang kita gunakan dalam mencangkok. Adapun alat yang kita gunakan adalah pisau, kemudian kita juga membutuhkan sabut kelapa, ada tanah gembur yang telah dicampur dengan kompos, plastik, dan juga tali rapia yang digunakan untuk mengikat nantinya. Selanjutnya, pilih cabang yang akan dicangkok dari pohon belimbing dengan diameter kurang lebih 2,5 cm dan syaratnya tidak boleh berpenyakit. Setelah itu, kita kuliti cabang dari batang pohon belimbing tersebut sepanjang kurang lebih 10 cm dan berjarak 10-15 cm dari pangkal cabang. Kemudian, buanglah kambiumnya dengan cara mengoreknya sampai bersih. Membuang kambium dari batang yang akan dicangkok bertujuan untuk menghilangkan jamur atau agar jamur tidak tumbuh pada batang yang akan dicangkok tersebut, dan juga agar tidak tumbuh lagi kulit pada batang pohon yang akan dicangkok. Pastikan juga membuang kambiumnya harus benar-benar bersih, sampai tidak ada kambium yang tersisa pada batang yang akan dicangkok tersebut. Setelah membuang kambiumnya, selanjutnya kita menutup bagian yang terbuka tersebut dengan menggunakan tanah gembur yang telah dicampur dengan menggunakan kompos. Dan harus dipastikan kalau bagian yang terbuka tersebut harus tertutup sepenuhnya dengan tanah gembur yang telah dicampurkan dengan kompos. Setelah ditutup dengan menggunakan tanah, selanjutnya kita tutup juga dengan menggunakan sabut kelapa.
Menutup dengan sabut kelapa bertujuan untuk memberikan kelembaban pada cangkokan yang kita buat, agar kita tidak perlu untuk menyiram cangkokan tersebut setiap hari. Lalu kita bungkus cangkokan tersebut dengan menggunakan plastik transparan. Setelah kita menutupnya dengan plastik transparan, yang terakhir sekarang kita akan mengikat bagian ujung dari cangkokan tersebut dengan menggunakan tali rapia. Pastikan pada saat mengikat cangkokan, kita mengikatkan tali rapia dengan kuat. Jika sudah selesai mengikat cangkokan tersebut, maka selanjutnya kita hanya perlu melakukan pengamatan saja pada cangkokan. Dan ini adalah hasil cangkokan yang telah kami amati. Setelah kami amati, cangkokan pohon belimbing dari hari pertama sampai hari ke-7 masih belum ada perkembangan. Ini adalah pohon jeruk Medan atau jeruk yang biasa ada di pasar sebagai batang yang akan kita sambungkan dengan batang utama. Dalam melakukan penyambungan, tumbuhan ini kita memilih pohon jeruk limau sebagai pohon atau yang jadi batang utamanya, dan ini pohon jeruk limaunya. Kemudian kita potonglah batang tersebut secara miring dengan jarak kurang lebih 5 cm dari permukaan tanah dan beri sedikit sayatan pada potongan tersebut. Dan sekarang kita akan membuat sayatan di tengah-tengah ranting pada pohon jeruk limau yang nantinya akan kita sambungkan dengan ranting pohon jeruk Medan. Dan ini adalah ranting dari pohon jeruk Medannya. Sekarang kita sambungkan ranting jeruk Medan dengan ranting jeruk limau yang sudah disayat. Kemudian pastikan posisinya pas. Setelah pas, kita ikat menggunakan tali rapia dengan kencang dan rapi. Setelah terikat rantingnya, itu tandanya berarti proses penyambungan sudah selesai. Yang kemudian kita lanjutkan dengan proses pengamatannya saja. Dan setelah kita amati dari hari pertama sampai hari ke-7, ternyata belum ada perkembangan pada penyambungan. Ini adalah pohon dari jambu deli madu hijau yang akan kita ambil mata tunasnya yang kemudian akan ditempelkan ke pohon utama yaitu jambu Jamaika. Nah, dan ini adalah pohon utama dari pohon yang akan kita tempel. Ini adalah pohon dari jambu Jamaika atau yang sering kita kenal dengan nama jambu bol. Setelah kita mendapatkan mata tunas dan juga pohon utama, sekarang kita pilih batang pada pohon utama yang masih muda dengan diameter batang kurang lebih 1 cm. Kemudian, buat torehan persegi panjang dengan ukuran 1,5 sampai 2 cm pada batang bawahnya.
Kemudian ambil kulit yang berisi mata tunas dari ranting tanaman yang akan ditempel dengan ukuran yang sama dengan torehan pada batang bawah. Sekarang kita akan memotong mata tunas dari ranting jambu deli madu ini, yang kemudian akan kita tempelkan ke pohon utama yaitu jambu Jamaika. Dan ini adalah mata tunas dari jambu deli madu. Sekarang kita akan tempelkan ke pohon jambu Jamaika. Kemudian kita bungkus atau kita ikat dengan menggunakan tali rapia. Tapi teman-teman diusahakan teman-teman menggunakan tali rapianya atau menggunakan plastik yang transparan agar memudahkan ketika melakukan pengamatan perkembangannya. Setelah selesai membungkus tempelan tersebut, kemudian kita memberikan paslin. Tujuannya untuk menutup celah-celah yang terbuka pada tempelan tersebut. Selain itu, penggunaan paslin pada tempelan tersebut bertujuan agar tidak terkena tangan atau kotoran, kemudian agar udara dan oksigen dan karbon dioksida yang keluar tidak keluar melalui celah-celah tersebut. Setelah kita selesai melakukan penempelan, selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan pengamatan. Pengamatan tersebut dilakukan dari hari pertama sampai hari ke-7 penempelan. Dan ini adalah hasil pengamatan dari tempelan kami, yang menunjukkan dari hari pertama sampai dengan hari ke-7 masih belum ada perkembangan.